Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalihi wa li'azimi sultanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim fatahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik, kita lanjutkan masih pelajaran hadis pertama tentang niat. Kemarin Ustaz jelaskan maknanya hadis dari An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imam al-muhaddithin, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yaitu riwayat Imam Bukhari. Dan wa Abu Al-Husain Muslimun bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dua imam ini hadisnya apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berarti dia kuat, hadisnya sahih atau sahihai. Kalau Imam Bukhari itu beriwayat hadis yang pertama, yang kedua Imam Muslim. Sudah saya jelaskan kemarin maknanya, segala amal bergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niati. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia genggam atau pada perempuan yang akan ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Jadi ini masalah niat, niat. Nah, Ustaz menjelaskan, kalau kemarin sudah saya jelaskan makna innama itu seperti apa ya. Artinya innama ini kan maknanya hasr. Artinya jadi pengertian hasr ini adalah menetapkan sesuatu yang disebutkan dan menafikan pada selain yang disebutkan. Artinya menetapkan sesuatu yang disebutkan, kemudian menafikan pada selain yang disebutkan. Oleh karena itu, maka ketika innama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka akan berarti hanya. Berarti hanya.
Kalau penjelasan panjangnya sudah saya jelaskan kemarin, ya, sudah saya jelaskan. Dan hasarnya ada kalanya mutlak dan ada kalanya maksus. Hanya saja untuk mengetahui dua tipe tersebut bergantung pada tuntutan kalam yang di dalamnya ada pertanda atau qarinah. Ya, misalnya innama anta mundzirun, engkau Muhammad hanyalah seorang penyampai ancaman. Surah Al-Ra'd ayat 7. Dalam ayat di atas nampaknya seorang utusan datang bertugas hanya untuk menyampaikan ancaman. Padahal tugas seorang utusan tidak hanya itu saja, melainkan beliau mengemban beberapa sifat atau tugas-tugas baik lain seperti menyampaikan kabar gembira dan sebagainya. Ya. Atau ada juga lagi surah Muhammad ayat 36, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan. Ayat di atas sekilas memberikan anggapan bahwa kehidupan dunia tidak lagi hanyalah sekadar permainan, dengan kata lain adalah sesuatu yang buruk. Jadi hasar atau pembatasan sifat untuk kehidupan dunia ini karena memandang pada dampak yang akan diperoleh sebab kehidupan dunia itu. Namun apabila yang kita pandang adalah substansi dunia itu sendiri tanpa melihat pada akibatnya, maka dunia tidak hanya memiliki sifat buruk, sebab terkadang dunia pun bisa menjadi perantara menuju kebaikan. Hanya saja ayat di atas tidak memperdulikan sifat baik pada dunia dan lebih menganggap pada sifat buruknya. Menganggap satu sifat seakan-akan meniadakan sifat yang lain seperti ayat di atas biasa juga disebut dengan teori taklid. Alhasil, apabila disebutkan kalimat innama dalam rangkaian suatu kalam, maka hendaklah meninjau kembali arah tujuan dan kehendak yang dimaksudkannya. Bila mana runtutan kalam mengarah pada hasar maksus atau tertentu pada satu hal saja, maka innama berfungsi untuk hasar maksus. Dan apabila tidak ada suatu pertanda apapun, maka innama diarahkan kepada hasar mutlak. Maka sabda Nabi SAW, segala amal hanya dengan niat, maksudnya adalah segala amal yang berhubungan dengan syariat. Segala amal yang berhubungan dengan syariat. Artinya segala amal yang tidak disertai niat maka tidak akan dianggap seperti wudu, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, i'tikaf dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, jadi kada dianggap kalau ini misalkan tidak berniat. Adapun amal berupa menghilangkan najis, misalkan tidaklah membutuhkan pada niat, sebab dia masuk dalam kategori tarku, yaitu meninggalkan larangan, serta tidak termasuk pada kategori amru, yaitu mengerjakan perintah. Sementara tarku tidak membutuhkan pada niat. Namun sebagian kalangan mengatakan bahwa wudu dan mandi tetap sah sekalipun tidak disertai niat. Itu ada kalangan yang berpendapat seperti itu. Nah, fokus pada sabda Rasulullah SAW yang ini, semua amal dengan niat. Rupanya ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapinya. Sebagian mengatakan niat adalah syarat, sehingga hadis ini akan berbunyi sahnya segala amal adalah dengan niat. Sebagian lagi mengatakan bahwa niat adalah penyempurna, sehingga hadis ini akan berbunyi sempurnanya segala amal adalah dengan niat. Jadi seperti itu. Contoh misalnya, kalian misalnya mau berwudu ya, niat. Ustaz, jelaskan masalah niat. Ketika mau wudu, kalian membasuh tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke dalam lubang hidung 3 kali, ya, dan mengeluarkannya. Kalau tidak dengan niat, niatnya apa? Masih ingat? Nawa itu sunana wudu. Aku niat menjalankan sunat wudu. Aku niat mengerjakan sunat wudu. Ya, perhatikan. Misalkan kalian tidak berniat ketika membasuh tangan, membasuh pergelangan tangan, maksudnya kan,
kemudian kalian menyela-nyelanya, kemudian kalian membaca basmalah, kemudian kalian memasukkan ke kumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Misalkan tanpa niat, maka itu dianggap kalian cuma membuang air saja. Tidak dianggap kalian melaksanakan sunnah wudu. Perhatikan, ini masalah niat. Masalah niat. Masalah niat. Kalian tidak dianggap melaksanakan sunnah wudu, tidak dapat pahala, tidak dapat pahala. Ini masalah wudu. Kemudian kalian misalnya hendak berwudu, perhatikan, ambil air langsung siram ke wajah tanpa ada niat apapun, maka itu tidak dianggap kalian berwudu. Paham toh? Ini kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Nah, catat. Ini catat nih. Ta'rif niat. Maka harus tahu ma ta'rif niat. Harus catat. Nah, an-niyatu qasdu syai'i muqtadinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtadinan bi fi'lihi. Artinya apa? Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Itu maknanya. Makna niat nih. Makanya harus tahu ma ta'rifun niat. Apa itu ta'rifnya niat? Pengertian niat yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Nah, terus kamu ta'rif niat. Ya, jangan kalian misalkan hendak wudu, udah langsung aja ambil air, basuh pergelangan tangan, bongkor tanpa ada niat sedikit pun, maka itu tidak dianggap kalian melaksanakan sunnah wudu. Kemudian kalian membasuh muka, membasuh wajah, membasuh tangan, tidak ada niat sama sekali, maka itu dianggap kalian cuma main-main air, main-main air. Kedasa, percuma. Nah, niat itu di mana letaknya? Di mana? Di al-qalb, fil qalbi, di hati. Wa mahalluha al-qalb. Letaknya di qalbi, di hati. Dan melafazkannya apa? Sunnah. Makanya ketika kita hendak berwudu, melaksanakan sunnah wudu, kita lafazkan nawaitu sunnanul wudu'i. Nawaitu sunnanul wudu. Nah, aku niat melaksanakan sunnah wudu dalam hati, dalam hati, dan dilapaskan sunnah. Ayo, harus diucapkan. Kalau tidak, kalian masih dinilai cuma bermain air doang. Nah, membasuh kumur, dan biasanya tidak ada pahala sunnahnya, tidak dapat pahala sunnah. Itu dia. Kemudian waktunya kapan? Waktunya kapan? Misalnya untuk berwudu, inda wasli awwali juz'in minal wajhi. Waktu niatnya yaitu saat membasuh bagian pertama dari wajah. Nah, di dalam wudu. Letaknya niat itu, coba saya mau tanya. Misalkan kalian mau mengerjakan sunnah wudu, pertamanya apa? Apa dulu? Membasuh pergelangan tangan. Nah, ketika kalian membasuh pergelangan tangan, niat masuk di situ. Dalam hati boleh dilapaskan. Bahasa Indonesia boleh juga, nggak apa-apa. Bahasa Banjar juga boleh. Tapi afdalnya pakai bahasa Arab. Nah, sengaja aku sunat wudu, nah sambil membasuh pergelangan tangan. Itu sudah kalian dapat pahala sunnah. Kalian berkumur, masukkan air ke hidung. Kemudian kalian mau membasuh wajah. Ketika kalian membasuh wajah, ambil air. Nah, ketika kalian mau
menyiramkan air ke wajah, di sini masuklah niat di sini. Ya. Paham? Nawa itu wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini niatnya sudah. Nawa itu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika kalian memasuk wajah kalian, disitulah niat. Jadi niat itu jangan pas lagi ambil baju, ambil air, di situ niat salah. Mana niatnya apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya, langsung berbarengan, itu niat. Kalau kalian menghidupi kerang, bukan belum niat lagi, belum berwudu lagi. Ketika kalian sudah niat sudah wudu, memasuk pergelangan tangan, sudah masuk di kepala. Kemudian kalian membasuh wajah, langsung niat di ketika membasuh wajahnya. Nih, ketika menyiramkan air di wajah. Nawa itu wudu. Nah, di sini. Minimal niatnya apa Ustaz? Minimal. Nawa itu wudu di sholati. Fardhu lillahi ta'ala. Minimal. Yang pendek. Nah, minimal. Nawa itu wudu aja di sini. Nawa itu wudu. Nah, fardhu lillahi ta'ala. Paham? Nah, di sini niatnya. Pas sudah menyiram air, ketika menyiram air, nawa itu wudu dia makin kali gitu niatnya. Di situ letaknya. Kalau nggak seperti itu Ustaz, makanya ada sah wudunya. Tidak dianggap berwudu, berarti dianggap apa? Dianggap cuci muka doang. Dianggap cuci muka aja. Harus tahu. Saya jelaskan. Sesuai kalau niat apa? Qasdu syai'i muqtadinan bi fi'lihi. Kapan melepaskannya? Sunnah. Waktunya apa? Misalkan wudu ketika membasuh wajah berbarengan. Itu. Nah, ya. Paham? Itu niat. Kalian misalnya niat hendak menuntut ilmu. Ketika kalian hendak menuntut ilmu, pergi dari sekolah, niat menuntut ilmunya apa niatnya? Apa niatnya? Niatnya apa? Niatnya ketika kalian pas belajar, nih masuk belajar, mulai belajar langsung niat. Aku niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Fardu kifayah menuntut ilmu selain fikih, tauhid, tasawuf. Fardu ain yang kita pelajari fikih, tauhid, fikih, tasawuf itu fardu ain. Selainnya fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi IPAS. Itu fardu kifayah semua. Fardu kifayah, fisika, biologi itu fardu kifayah. Supaya itu dinilai kalian menuntut ilmu mendapatkan pahala seperti menuntut ilmu syariat, dapat pahalanya nih. Seperti kalian misalnya hari Jumat kalian menuntut ilmu fikih, belajar fikih, itu fardu ain. Itu wajib bagi individu. Kalau fardu kifayah, satu orang yang bisa, yang alim, yang lainnya sudah jatuh, gugur kewajiban. Kalau fardu ain, masing-masing orang wajib bisa satu. Niat kalian bisa menuntut ilmu. Ketika belajar langsung mulai menuntut ilmu, niat dalam hati. Dilepaskan sunnah. Ayo. Begitu juga kalian misalnya mau sholat. Nah, belum kita lagi mau sholatnya, belum. Kapan niatnya? Niat sholat coba ketika kalian takbiratul ihram. Kapan? Ketika kalian membaca Allah. Niat di situ. Allah itu niat di situ.
Paham? Allahu Akbar. Habis dari sini. Habis di ba. Ada juga. Ini mu'tamadnya seperti ini. Dari kata Allahu Akbar. Mu'tamadnya takbiratul ihram habisnya di sini atau di sini, di bahu atau di antara dua telinga, berdua ya. Habisnya itu mu'tamadnya. Ya mu'tamad. Boleh ini Ustaz, boleh. Allahu Akbar. Habisnya di sini, boleh. Intinya pas pertama Allahu Akbar, Allahnya itu Allah, di situ niat. Apa niatnya? Usolli fardhu apa? Misalnya sembahyang maghrib, usolli fardhu maghrib. Fardhu lillahi ta'ala. Selesai. Nah, ada penjelasan caranya salat. Makanya ada yang namanya qasdul fi'li wa ta'yin wal fardhiyyah. Qasdulnya apa? Perbuatannya apa? Usolli. Kalian mau ngapain? Mau salat. Itu qasdul fi'li. Ta'yinnya apa? Salat apa? Salat maghrib, salat isya. Itu ta'yinnya disebutkan. Kemudian fardhiyahnya apa? Kefarduannya disebutkan juga. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Tiga kalinya kan nggak bisa disampaikan Pak. Salah rakaat ini nggak perlu karena sudah tahu pada waktu maghrib pasti 3 rakaat. Nah ini nanti kita bahas. Kalau masalah ini nanti kita bahas. Yang penting tahu dulu masalahnya. Kalau pada kayak itu Ustaz, kalau ada seperti itu ada sahnya. Sembahyangnya Allah, makanya sholat itu tidak boleh sembarangan. Harus belajar mulai dari niat dulu. Ini kita belajar hadis innamal a'malu binniyat. Kalau tidak seperti itu, tidak dianggap dia sholat maghrib misalnya. Qasdul niat, qasdul fi'li. Apa namanya? Qasdul fi'li menyengaja. Anak sembahyang apa ya? Yang ngapain berdiri nih? Oh, usolli ya. Allah usolli. Salat apa? Maghrib. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Mana? Itu usolli misalnya. Usolli dhuhran. Sembahyang usollinya mulai awal usolli. Usolli Allah dalam hati dia, dalam hati. Allah usolli. Qasdul fi'li wa ta'yin. Usolli zuhran fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Paham? Paham tidak? Niat dalam hati. Dilepaskan sunnah. Usolli fardhu maghribi 3 rakaatin. Mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu sunnah melafazkannya, tapi di dalam hati ketika Allah Akbar itu wajib. Kalau boleh kada? Enggak mudah. Kalau ada sahnya. Paham? Baik tuh. Nah, ini masalah niat. Masalah niat harus diperhatikan ya, masalah niat ini. Sudah dicatat. Jadi kada boleh sembarangan mengerjakan ibadah kalau kada paham, kan? Kada paham. Dan kada berniat, kada ada niatnya nih. Apa ini? Ya kalian datang ke sini, niat ngapain? Oh, datang ke sini niatnya ada yang hendak bertemu kawan. Aku hendak berkawanan, aku hendak begini, aku hendak permainan. Ada juga niat datang ke sini untuk belajar menuntut ilmu. Kapan itu kalian terapkan niat kalian? Boleh kalian terapkan niat kalian. Kalian kalau dari rumah ke sini itu namanya azam. Aku hendak ke rumah tahfiz senang belajar. Masih azam. Niat ketika kalian duduk memperhatikan niat. Aku niat menuntut ilmu fardu karena Allah Ta'ala. Paham? Paham? Jangan menuntut ilmunya, belajarnya pada hari dapat pahala. Berapa pahala? Pahala.
Nanti Ustaz jelaskan besok sabda Nabi yang wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini maknanya apa? Maksudnya apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan maksud dari faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi maksudnya apa juga? Nanti Ustaz jelaskan insyaallah. Sampai di sini pelajaran kita tentang hadis arba'in Imam Nawawi, masih hadis yang pertama dan masih masalah niat ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.